Assalamualaikum anak soleh-solehah, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat terus ya sayang. Materi hari ini yaitu pembelajaran tema 5, subtema 2, pertemuan ketiga. Selamat menyimak. Materi pertama mengenai sila kelima Pancasila. Lambang sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas, menggambarkan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan yaitu padi dan sandang seperti kapas. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yaitu sebagai berikut. Pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan negara yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Keempat, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, mengembangkan perbuatan yang terpuji yang mencerminkan sikap kebersamaan dan kegotong royongan. Yang keenam, cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa. Selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Indonesia atau disebut dengan Kesultanan. Yang pertama, Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, terletak di Sungai Pasai, Kabupaten Aceh Utara, didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Soleh. Tokoh yang terkenal pada masa kesultanannya yaitu Sultan Malik At-Thohir II. Yang kedua, Kesultanan Aceh, terletak di tepi selat Malaka, Kabupaten Pidie. Tokoh yang terkenal pada masa kesultanan adalah Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Patah. Kesultanan Demak mengalami kejayaan pada masa Sultan Trenggana. Yang keempat yaitu Kesultanan Banten, terletak di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan sultan yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Yang kelima, Kesultanan Ternate Tidore, terletak di Pulau Maluku Utara. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa kesultanan adalah Sultan Baabullah dan Sultan Nuku. Yang terakhir, Kesultanan Goa Talo, merupakan kerajaan kembar yang terletak di Sulawesi Utara. Tokoh yang terkenal pada masa kesultanan adalah Sultan Hasanuddin. Adapun penggolongan pahlawan berdasarkan periode perjuangannya. Yang pertama, pahlawan perjuangan kemerdekaan yaitu Cut Nyak Dien dari Aceh, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, dan yang terakhir Kapiten Patimura dari Maluku. Yang kedua, pahlawan pergerakan nasional yaitu Raden Ajeng Kartini, Dr. Sutomo, dan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, pahlawan kemerdekaan nasional yaitu Dr. Muwardi, Dr. Saharjo, dan Robert Walter Mongin Sidi. Yang terakhir, pahlawan proklamasi kemerdekaan yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Adapun sejarah masuknya penjajah ke Indonesia. Pada abad ke-14, rempah-rempah merupakan komoditas penting di Eropa. Rempah-rempah dibawa oleh pedagang dari Asia. Bangsa Eropa datang langsung ingin membeli ke tempat penghasil rempah-rempah yaitu Nusantara. Yang pertama, masuknya bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Yang kedua, kedatangan Belanda di Nusantara. Yang ketiga, perlawanan terhadap bangsa Portugis. Dan yang terakhir, Belanda menjajah Nusantara. Para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia membuat persekutuan yaitu VOC, Verenigde Oostindische Compagnie atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Persekutuan ini memperkuat kedudukan mereka dalam mengatur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Belanda menjajah Nusantara dengan cara menerapkan tanam paksa dan monopoli dagang. Tanam paksa merupakan memaksa petani untuk menanam tanaman perdagangannya seperti tembakau, tebu, karet, coklat, kopi, dan kina. Tanaman ini diatur oleh VOC agar tidak melimpah di pasaran. Kemudian adapun faktor-faktor penyebab mudahnya VOC menguasai Nusantara. Yang pertama, tidak adanya persatuan antara raja-raja di Nusantara.
Kedua, peralatan perang VOC lebih lengkap dan lebih baik. Ketiga, VOC menjalankan politik adu domba dan memecah belah kekuatan raja-raja Nusantara. Politik perang dilakukan untuk menguasai daerah. Politik adu domba dilakukan untuk menimbulkan persengketaan dan perang antara penguasa daerah di Nusantara. Misalnya, Raja Hasanuddin diadu domba dengan Arupalaka pada tahun 1666 sampai 1669. Kemudian di Jawa terjadi perang perebutan tahta yang didalangi oleh VOC pada tahun 1709 sampai 1757. Halo anak-anak hebat, jika sudah paham, maka kalian dapat mengerjakan tugas di buku tematik 4E, halaman 57, ayo mencari tahu, halaman 60 dan 64, ayo berlatih, dan halaman 68, ayo jawab. Selamat mengerjakan. Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.